Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiano. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Lamandau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 LPTK IAIN Palangkaraya. Saya akan mengadakan praktek video pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 2 Lamandau, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau. Video pembelajaran ini saya laksanakan di SMP Negeri 2 Lamandau pada hari Rabu tanggal 31 Januari tahun 2024. Video praktek pembelajaran ini saya adakan di kelas 7 bab 4 mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya, submateri sujud sahwi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah, kita pada hari ini bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam. Silakan berdiri semuanya, kita cek kerapian dulu. Yang bagian rapi silahkan dirapikan. Kemudian jika ada sampah-sampahnya di bawah meja, lacinya silahkan dibuang dulu. Bapak Sri? Ya. Sudah rapi? Ya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Bapak cek kehadiran dulu ya. Andra, Dwi Sasmita, Ada Pak. Elisia Putri, Ada Pak. Muhammad Ali, Ada Pak. Muhammad Anwar Mahesa, Ada Pak. Muhammad Rafi, Ada Pak. Muhammad Yusuf, Ada Pak. Rifan, Ada Pak. Widya Mahesa, Ada Pak. Yuna Fitriani. Ada Pak. Baik, artinya hadir semua ya. Oke, silakan berdiri semua dulu. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita dan membentuk wujud kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu
Ya, silakan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seorang yang sedang sholat mengalami keraguan apakah ia sholat dengan 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, jadi bagus ya Elis ya. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan pada saat orang apa tadi? Melakukan sholat kemudian dia ragu. Tadi Rafi sholatnya berapa rakaat ya? Biasa nggak lupa gitu? Pernah nggak? Pernah. Nah pernah. Kalau misalkan kita sholat zuhur ya, sholat zuhur ada berapa rakaat? Ada 4. Nah kemudian pas di rakaat ketiga kita lupa. Oh saya ini sudah sholat 3 rakaat apa sudah 4 ya? Nah pada saat itu kita melaksanakan sujud sahwi. Sholatnya sah nggak? Sholatnya tetap sah. Makanya untuk menutupinya ya itu dilakukan sujud sahwi. Baik, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk nanti kalian dapat mengetahui apa itu sujud sahwi, terus tata cara pelaksananya bagaimana, kemudian hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari sujud sahwi ini. Oke, silakan berdiri dulu semuanya. Berdiri semuanya. Kita ada ice breaking ya. Ada pernah main ice breaking perkenalan ya? Belum. Nama gamenya konsentrasi ya, tapi perkenalan. 1, 2, 3. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Alvin Yuna. Nah, di sini ada video pembelajaran ya, nanti kita akan baca sama-sama. Silakan disimak ya video ini ya. Dilihat nanti disimpulkan hasil videonya. Iya Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kurang 1, kurang 2. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, apa yang kita saksikan adalah satu kejadian ketika orang lupa sehingga dia ragu mengenai jumlah rakaat dalam sholat yang telah dia kerjakan. Ketika kita mengalami semacam ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwasanya ragu terkait jumlah rakaat sholat itu tidak membatalkan sholat. Sehingga ketika kita mengalami keraguan, silahkan Anda memilih mana yang lebih mendekati kebenaran. Atau jika kita lupa sama sekali dan tidak bisa memilih, maka kita memilih yang lebih sedikit. Misalnya kita mengerjakan sholat zuhur, kita ragu apakah sudah 4 rakaat ataukah baru 3 rakaat. Maka kita memilih yang lebih sedikit, 3 rakaat, sehingga nanti kita tambahkan 1 rakaat lagi. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk melakukan sujud sahwi ketika kita mengalami keraguan dalam sholat mengenai jumlah rakaatnya. Dan beliau memberikan rincian. Yang pertama, apabila kita bisa memiliki kecenderungan kepada salah satu yang kita yakini itu lebih benar. Misalnya kita ragu apakah ini baru 2 rakaat ataukah sudah 3 rakaat. Dan kita ingat nampaknya kita belum tasyahud awal, maka kita memilih 2 rakaat karena itu yang lebih mendekati. Kemudian selanjutnya kita melakukan salam, artinya sholat sampai selesai, lalu sujud sahwi 2 kali. Yang kedua, ketika kita sama sekali tidak bisa memilih mana yang lebih mendekati kebenaran, maka kita memilih yang lebih sedikit. Misalnya kita ragu 2 atau 3, maka kita pilih 2. Kemudian kita tambahkan 1 lagi, sehingga kita semakin yakin kalau sholat kita tidak kurang jumlah rakaatnya. Selanjutnya
kita melakukan sujud sahwi sebelum salam. Lalu bagaimana jika kita tidak tahu ternyata di sana ada sujud sahwi? Jika kita tidak tahu, kemudian kita diberitahu oleh seseorang, begitu selesai sholat kita dikasih tahu Bapak ragu dan Bapak lakukan sujud sahwi, maka silakan Anda lakukan sujud sahwi meskipun sholat sudah selesai. Sujud sahwi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, adegan yang baru saja kita saksikan adalah salah satu di antara contoh bagaimana ketika orang tidak paham tentang sujud sahwi dalam sholat berjamaah. Apa yang dilakukan oleh imam dan apa yang dilakukan oleh beberapa makmum sudah benar. Ketika imam sujud sahwi, makmum yang lain ikut sujud sahwi. Namun ada satu makmum yang dia tidak paham kalau itu sujud sahwi, sehingga ketika imam melakukan sujud sahwi, makmum menyangka bahwasanya ini kesalahan, sehingga dia ingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Dan terkait sujud sahwi dalam sholat berjamaah, kaidah yang berlaku bagi makmum adalah ketika imam melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka makmum juga ikut sujud sahwi bersama imam, karena makmum harus mengikuti imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, apa yang kita saksikan adalah salah satu di antara contoh kejadian terjadinya perbedaan pendapat antara imam dengan makmum. Imam lupa melakukan tasyahud awal dan makmum mengingatkan dengan ucapan subhanallah, namun imam tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh makmum dan dia tetap berdiri. Bagaimana kesimpulan yang tepat tentang masalah ini? Yang pertama, tentang orang yang lupa tasyahud awal. Bagi orang yang lupa tasyahud awal, di situ ada dua keadaan. Yang pertama, jika dia ingat setelah berdiri sempurna ke rakaat yang ketiga, maka dia tidak perlu kembali untuk duduk melakukan tasyahud awal. Dia lanjutkan sholatnya sampai selesai. Selanjutnya dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Yang kedua, jika dia teringat sebelum berdiri sempurna ke rakaat yang ketiga, maka dia balik duduk lagi dan melakukan tasyahud awal, lalu dia sempurnakan sholatnya dan tidak ada syariat untuk melakukan sujud sahwi. Lalu bagaimana ketika dia mengalami lupa pada waktu sholat jamaah? Imamnya lupa, makmumnya mengingatkan. Kondisinya sama seperti yang tadi kita jelaskan. Jika imam sudah berdiri sempurna dan makmum baru mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah, maka imam tidak perlu kembali duduk dan makmum mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Mereka berdiri sempurna ke rakaat berikutnya. Namun jika imam sudah diingatkan sebelum imam berdiri sempurna, sehingga ucapan subhanallah sudah diterima oleh imam sebelum berdiri sempurna, maka imam kembali duduk dan melakukan tasyahud awal. Kemudian makmum juga duduk tasyahud awal, selanjutnya selesaikan sholat dan tidak ada sujud sahwi. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW
sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW pernah kelupaan melakukan atau ketika sholat beliau tidak tasyahud awal. Lalu beliau berdiri, para sahabat mengucapkan subhanallah dan beliau perintahkan kepada para sahabat untuk ikut berdiri. Kemudian dilakukan sholat sampai selesai. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam dan diikuti oleh para makmumnya, oleh para sahabat. Karena itu ketika terjadi seperti ini, maka makmum ikut berdiri bersama imam, kemudian sholat diselesaikan dan sujud sahwi sebelum salam. Semoga bermanfaat. Ya, sudah kita simak tadi ya sama-sama videonya tentang sujud sahwi. Ada gambaran apa itu sujud sahwi? Ada ya? Ada, alhamdulillah. Nah, kemudian di sini kita akan membahas sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir. Tahu ya tasyahud akhir ya? Sebelum salam, apabila terjadi keraguan-raguan atau lupa dalam pelaksanaan sholat. Nah, tentunya tadi jika ada keraguan, misalnya tadi kalian ragu tentang jumlah sholatnya, itu kan biasa terjadi ya. Misalnya tadi padahal kita sudah 3 rakaat, tapi kita ragu 3 apa sudah 4 gitu. Paham ya? Nah, ini sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, ragu-ragu mengenai jumlah rakaat yang telah dikerjakan. Ya tadi ya, ragu-ragu 3 atau 4, 2 atau 3. Kemudian kelebihan rakaat, rukuk atau sujud dalam sholat karena lupa. Selanjutnya lupa melakukan tasyahud awal atau kunut bagi yang membaca doa kunut dilakukan pada saat sholat apa? Sholat subuh. Ini tata caranya ya. Tata cara sujud sahwi sebelum salam. Setelah membaca tasyahud akhir dilanjutkan sujud diiringi dengan takbir. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita memasuki ke diskusi, artinya kerja kelompok ya. Nanti Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Yang laki-laki 3, kemudian yang perempuan 4 orang. Ya. Untuk kelompok pertama itu nanti membahas tentang pengertian sujud sahwi ya. Kemudian untuk kelompok kedua nanti akan membahas tentang tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga itu membahas tentang hikmah dari melakukan sujud sahwi. Kelompok 1 ini ya, Rafi, Ali, sama Ipan. Sini, ini kelompok kedua, Andra, sini Andra. Sini. Nah, kelompok ketiga atau kelompok terakhir kalian berempat. Silakan kembalikan kursinya ke belakang. Ya, untuk bahan-bahan diskusinya silakan dicari, silakan buka HP-nya masing-masing. Dicari lewat internet, di Google atau di mana bahannya biar untuk melengkapi tugas hasil diskusi kalian. Waktu untuk mencari bahan dan hasil diskusinya 20 menit ya. Nanti untuk hasilnya kita presentasikan masing-masing kelompok.
Ya, sudah selesai semuanya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah semua ya? Baik. Untuk selanjutnya kita akan presentasi hasil dari diskusi kalian. Silakan untuk kelompok 1 perwakilannya 2 orang. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi untuk kelompok kami. Sujud sawi adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang yang sedang sholat mengalami keraguan apakah ia sholat dengan 3 rakaat atau 4 rakaat. Dalam situasi tersebut orang itu disunahkan untuk bersujud. Sujud ini dinamakan sujud sawi. Adapun hukum sujud sawi adalah sunnah. Beberapa penyebab umat Islam disunahkan melakukan sujud sahwi secara perinci sebagai berikut. Lupa tidak melakukan salah satu rukun salat seperti ruku atau sujud. B. Ragu atau lupa jumlah rakaat. C. Lupa membaca doa qunut. D. Lupa mengerjakan tasyahud awal. E. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Untuk presentasi hasil diskusi selanjutnya kita silakan kepada kelompok 3. Silakan maju 2 orang perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Perkara wajib dan sunnah yang Allah SWT dan Rasulullah perintahkan pasti memiliki hikmah dan manfaat pada diri sendiri maupun orang lain, ataupun hikmah dari melakukan sujud syukur, sahwi dan tilawah sebagai berikut. 1. Mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menumbuhkan kesadaran untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. 5. Terhindar dari sifat sombong ketika memiliki kelebihan atau mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Memahami bahwa setiap orang pasti pernah membuat salah atau melakukan kesalahan. 7. Menumbuhkan kesadaran untuk segera meminta maaf ketika melakukan kesalahan. 8. Menumbuhkan kesadaran untuk lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Itu tadi ya hasil dari diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan alhamdulillah bagus semuanya. Kasih tepuk tangan untuk Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan pengerjaan LKPD. Yang mana di situ ada nanti soalnya sebanyak 20 soal pilihan ganda. Nanti Bapak kirim link pengerjaan soalnya melalui Google Form. Nanti kalian silakan klik link yang Bapak kirimkan di grup. Silakan buka HP-nya masing-masing. Bisa dikerjakan dari sekarang, waktunya 15 menit. Silakan.
Waktunya sudah habis, sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dikirim ya. Ya, Pak. Sudah terkirim? Sudah. Oke, nanti kita lihat hasilnya ya. Itu tadi ya pembelajaran kita. Ada yang bisa menyimpulkan apa hasil dari pelajaran kita pada hari ini? Ya, silakan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seorang yang sedang sholat mengalami keraguan apakah ia sholat dengan 3 rakaat atau 4 rakaat. Dalam situasi tersebut orang itu disunahkan untuk bersujud. Sujud ini dinamakan sujud sahwi. Adapun hukum sujud sahwi adalah sunnah. Oke, potong. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Anis. Tata cara pelaksanaan sujud sahwi ada 2 macam, yaitu di dalam sholat dan di luar sholat. Oke, bagus ya. Tata caranya ada yang di dalam sholat dan di luar sholat. Ada lagi terakhir. Ya, silakan. Hikmah dari sujud sahwi adalah mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesadaran untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup. Itu tadi ya hikmahnya. Ada banyak ya, tapi disebutkan cuma 2 saja. Oke, kasih tepuk tangan semuanya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke. Nah, baik, untuk pembelajaran kita pada minggu depan kita akan membahas materi bab 5, yaitu apa? Pusat Peradaban Timur Islam. Nanti sebelum belajar pelajari di rumah dulu ya. Ya? Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu sebelum pulang. Ada yang mau memimpin doa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil Oke, sekian. Salah hilang mohon maaf. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.